Terima kasih ya Bapa, apabila kesetiaan-Mu ada senantiasa menyertai hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat bagi hidup kami ya Tuhan. Biar hidup kami boleh memasuki pintu mujizat yang Engkau sediakan bagi kami, yang Engkau telah bukakan pada kami Tuhan. Biar kami boleh lebih mengerti rencana-Mu atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk pada pagi hari ini, hamba-Mu boleh melayani ya Bapa. Kau urapi mulut bibir hamba-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan, apa yang Kau ingin sampaikan, biarlah rencana-Mu Bapa boleh kami mengerti Tuhan. Untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh berkenan di hadapan-Mu dan diangkat pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat duduk, silahkan duduk. Terima kasih untuk teman-temanku, terima kasih untuk Pak Herman, Pak Handri, Pak Supratman, dan juga untuk istri saya yang senantiasa mendukung saya. Amin. Pada pagi hari ini mungkin slide-nya, Pak Niko menyampaikan kepada kita untuk kita boleh memasuki pintu mujizat. Dan saya tuh bertanya-tanya, seperti apa sih pintu mujizat itu? Tapi saya percaya bahwa kalau Pak Niko menyampaikan itu, bahwa ada rencana Tuhan untuk kita semua masuk dalam pintu mujizat Tuhan. Amin. Oke, jadi khotbah hari ini saya bawakan mengenai memasuki pintu mujizat yang telah dibuka oleh Tuhan. Ya. Dan kalau mau mengerti mujizat seperti apa, saya belajar untuk coba melihat Tuhan sendiri mengalami banyak mujizat. Nah, saya percaya setelah saya lihat ternyata banyak hal yang kita boleh belajar. Mari kita lihat, kita buka firman-Nya di Matius 14 ayat 14 sampai 20. Kita baca bersamaan, mungkin ayat 14-nya pria, mungkin ayat 15-nya wanita. Sudah dapat semua? Matius 14 ayat 14 sampai 20. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 15. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Dan ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang ada 12 bakul penuh. Ya. Saya percaya ini sebuah mujizat yang luar biasa, dengan hanya 5 roti 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang dan ada sisanya.
Jadi kalau kita lihat apa mukjizat ini bisa terjadi. Next slide-nya. Mukjizat terjadi karena adanya belas kasihan. Ayat 14 sudah menyatakan bahwa maka tergeraklah hati Tuhan Yesus. Jadi kalau memang Tuhan gak tergerak hatinya, mukjizat gak terjadi. Ya. Nah jadi mukjizat, kalau kita mau masuk ke dalam pintu mukjizat, ada satu hal yang kita harus belajar mengenai belas kasihan. Dan kalau kita lihat, ternyata mukjizat yang lain, mungkin next slide, ada mukjizat Tuhan lagi yang lain adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ya. Nanti bisa baca di Lukas 7 ayat 12, dan ternyata ini orangnya udah mati. Ya. Dan ayat 13 di situ sampaikan bahwa ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Jadi ini adalah hal yang kedua, bahwa mukjizat yang Tuhan buat itu dimulai oleh belas kasihan. Nah, saya percaya slide berikutnya bahwa firman Tuhan, tadi Pak Niko sampaikan untuk kita setiap pagi membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan apa mengenai belas kasihan? Matius 9:13 disampaikan bahwa pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Bukan untuk orang yang benar, melainkan orang berdosa. Jadi perikop ini bercerita mengenai Matius, seorang pemungut cukai yang dipanggil Tuhan untuk mengikuti Yesus. Dan saya percaya saat Matius mau mengikuti Yesus, Yesus udahnya mau makan di rumahnya. Dan sampai akhirnya yang lain-lain bilang, kok mau ya Tuhan itu makan dengan orang pendosa ini? Gitu loh. Jadi saya percaya bahwa kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk ikut Tuhan, kalau kita mau meresponi aja untuk kita mau ikut Tuhan, Tuhan menggerakkan belas kasihannya untuk mukjizat terjadi. Amin. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Saya percaya kadang-kadang kita cuma melihat, Tuhan, saya sudah berdoa begini lama, saya menantikan mukjizat-Mu belum ada. Pagi hari ini kita belajar, apakah kita punya belas kasihan dahulu enggak? Untuk mukjizat itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Dan seperti apa belas kasihan yang Tuhan inginkan supaya mukjizat terjadi? Ada 3 bentuk belas kasihan. Yang pertama adalah belas kasihan, pesan Tuhan adalah mengembalakan domba. Jadi kadang-kadang kita mungkin melihat mungkin orang yang lemah, kita cuma bilang kasihan ya, aduh kita beruntung, kita mengucap syukur, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Nah, sedangkan apa yang Tuhan inginkan? Bentuk apakah belas kasihan yang Tuhan inginkan? Di sini Markus 6:13 mengatakan bahwa ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang besar, orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saya percaya Pak Herman sebagai gembala kita ditaruhkan Tuhan untuk pemuritan. Dan pemuritan ini bukan sekedar hanya mengajar, tapi pemuritan ini adalah bentuk belas kasihan Allah kepada umatnya. Dan saya percaya bahwa kita gereja ini sudah diperlengkapi dengan KUL. Marilah kita melayani. KUL adalah satu tempat untuk kita boleh menyatakan, untuk boleh mengembalakan domba-domba yang Tuhan titipkan pada kita. Bukan hanya kita harus jadi ketua KUL, bukan. Saya percaya ada beberapa dari jemaat ini, KUL dari Keramat juga, yang dia juga boleh melayani antar sesama dan juga boleh
membawa jiwa-jiwa untuk boleh diselamatkan dan dibawa juga ke dalam Tuhan Yesus. Jadi saya percaya kita boleh belajar banyak dari Kul untuk mengembalakan domba-dombanya. Perbuatan yang kedua adalah belas kasihan seperti apa yang Tuhan inginkan juga adalah melakukan perbuatan yang baik. Ya. Ini adalah kisah Rut yang kita tahu semua bahwa Rut sangat setia terhadap mertuanya Naomi. 2 orang suaminya sudah meninggal, terus kemudian tinggallah sang mertua dengan 2 orang mantu, dan mertuanya bilang, udah deh, lu pergi deh, lu udah tua dia Naomi, dan Ruth masih muda, mungkin bisa menikah lagi. Tapi dan akhirnya Orpa mantu yang satunya meninggalkan, tapi Naomi bilang bahwa saya akan bersamamu, di mana engkau pergi, aku juga pergi. Di mana engkau meninggal, aku ada di sana. Nah, mungkin kunci yang berikutnya adalah mungkin bagi mereka sudah punya mertua, yaitu harus dekat dengan mertuanya. Amin. Jadi kita di sini sampaikan bahwa Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dan mukanya sampai ke tanah dan berkata, mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku seorang asing. Jadi ceritanya kita kalau melakukan perbuatan baik, Rut melakukan perbuatan baik ini dengar oleh Boas, ya. Jadi ya Boas punya rencana yang indah rasanya, jadi saudagar di sana, dan akhirnya orang bisa memperhatikan, dan mungkin di dalam pikiran Rut dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan perkenanan Tuhan untuk menjadi istri seorang saudagar. Tapi disitulah saat dia berbuat baik terhadap mertuanya, saya percaya Tuhan menggerakkan hatinya untuk dia boleh mendapat perkenanan, mendapat mujizat yang dia tidak pernah pikirkan. Dan belas kasihan yang ketiga adalah bentuk kemurahan Allah. Kadang-kadang kita terus terang, mungkin banyak dari teman-teman kita mengasihi orang, tapi orang yang kita kasihi ternyata tidak berlaku seperti apa yang kita inginkan. Dan kadang-kadang kita malah dibuat mungkin sedikit jengkel, banyak dikirim SMS, banyak dikirim hal-hal yang kadang-kadang memusingkan. Tapi saya percaya bahwa Roma 9 ayat 15 berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kemurahan hati Allah. Jadi saya percaya bahwa kalau kita boleh berbelas kasih, itu adalah suatu bentuk kemurahan hati Allah yang boleh ada dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita boleh melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kan Pak Niko sampaikan selalu bahwa kalau kita menjadi murid Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kadang-kadang berat, tapi saat kita melakukannya, itu adalah kemurahan daripada hati Allah. Ya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan mengatakan, kadang-kadang kita boleh merasakan memang berat untuk kita melakukan belas kasihan, ya. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 19, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Saya percaya bahwa pagi hari ini kita mengenal bahwa buat Tuhan, belas kasihan itu adalah Tuhan kehendaki dan Tuhan telah perlengkapi kita. Tetapi apakah mudah untuk melakukan belas kasihan? Saya merasa bilang nggak mudah. Apalagi kalau belas kasihan kita harus mengembalakan domba-domba, apalagi kita harus selalu membuat berlaku perbuatan baik, dan apabila selalu kita harus merasakan kemurahan Allah saat kita melakukan. Saya punya seorang supir di kantor, punya anak 4. Jadi bisa dibayangkan zaman sekarang kalau punya anak 4 kerjaan sebagai supir. Jadi waktu di tempat saya itu utang udah sekeliling pinggang. Dan saat orang itu kepepet, itu idenya tuh banyak. Jadi dia bisa motor kredit, terus motornya itu bisa digadaikan dapat duit lagi. Terus dia bisa nyicil HP dijual dapat duit cash. Dan akhirnya dia bisa pinjam sama orang yang bunganya 10% sebulan. Jadi akhirnya ya kita tahu bahwa kalau udah kepepet, gak jauh-jauh adalah duit perusahaan yang dipakai. Jadi ini bagian pengiriman saya, supir bagian pengiriman, yang kadang-kadang kan gak semuanya orang beli itu semuanya bayar kredit, tapi bayarnya ada yang cash. Saya melihat secara dari karakter, orang ini adalah orang yang sangat sayang sama anak-anaknya. Dia tetap berfungsi sebagai ayah atas keluarganya. Tetapi apa mau dikata kalau uang itu nggak cukup. Jadi dia tidak pernah menggelapkan uang, tidak. Tapi dia selalu pakai uang itu dan nanti dia bayar waktu saat. Jadi kalau misalkan orang admin saya pulang, dia pulangnya kadang-kadang malam. Katanya kemana? Macet. Nah, terus besok ditanya mana invoice-nya. Oh, ketinggalan di rumah. Atau antar di mobil, nanti saya ambil lagi di bawah. Ntar akhirnya udah pergi lagi gitu loh. Jadi biasanya yang tagihan itu cash, akhirnya bisa jadi delay 3-4 hari. Ya. Pertama kali saya kasih SP. Ya, oke, kasih SP. Tapi akhir-akhirnya ini menjadi menular. Orang pengiriman kedua saya mulai hobinya sama. Nah, coba sekarang kalau sudah demikian, Bapak Ibu kalau jadi saya masih punya belas kasihan nggak? Ya, nah jadi ini anaknya 4 di depan kita, karyawan kita. Ya. Dan akhirnya saya panggil, saya berumbuk sama partner saya berdua di perusahaan. Ya udah, kita kasih kesempatan yang terakhir, yaitu dia harus mengundurkan diri, tetapi dia apply lagi ke perusahaan. Jadi dia kehilangan masa kerjanya. Dan dia bilang, sekali lagi kamu bikin kayak begini, ya kamu akan keluar. Ya. Dan ya sudah di akhirnya, dan akhirnya dari 1 orang jadi 3 orang, gitu loh. Di 3 orang, jadi akhirnya semuanya mengakui. Kadang-kadang ya orang yang kedua dan ketiga itu duitnya dipinjam sama dia, jadi dipinjam namanya, kira-kira kurang lebih begitu. Jadi akhirnya ya udah, semua udah ngerti. Dan ya memang Tuhan itu kadang-kadang menguji kita ya. Dan memang seperti apa yang saya duga, hal itu dilakukan lagi. Dilakukan lagi di mana saya sendiri yang membuat kebijakan. Gitu loh. Nah, dan sekarang nih anak nih udah tambah besar, anak 4. Dan akhirnya saya tahu lagi dari bagian admin saya bahwa telat lagi nih Pak, katanya. Ini outletnya, karena admin saya punya bagian ini telepon ke bagian outlet. Jadi dia bilang, Pak udah saya kasih cashnya sama supir Bapak. Jadi ketahuan. Disitulah saya tuh bergumul, Tuhan, belas kasihan seperti apa sih ya Tuhan mau sih? Ini orang nih, saya tuh udah lebih kayaknya udah belas kasihan yang saya berikan tuh kayaknya udah benar-benar saya tulus sama dia. Dan saya tuh di tempat kami kita sebulan sekali, sampai supir pun saya ajak meeting gitu ya. Jadi dan saya
bersyukur ada 5 orang OB yang sudah jadi kepala gudang, staf produksi dan lain-lain. Saya bilang saya ingin dia itu maju. Dan akhirnya saya panggil, dia bilang, "Pak, anak saya yang besar udah nggak sekolah karena saya udah nggak punya biaya." Jadi dia bilang, "Ya saya sekali lagi bukan ngambil uang, saya tahu Pak Rianto baik. Tapi saya memang terpaksa karena saya punya utang tuh banyak di luar, dan akhirnya memang tinggal beberapa bulan lagi selesai." Akhirnya saya berpikir gimana ya, ini kalau ngomong partner saya pasti saya juga lucu juga gitu ya. Jadi akhirnya saya panggil staf yang lain, saksi. Saya bilang, secara perusahaan kamu harus keluar. Tetapi saya cuma mau bilang adalah saya cuma hanya punya belas kasihan kepadamu karena saya nggak ingin kamu punya keluarga itu terlantar. Gitu. Karena biar gimana pun kan kalau misalkan dia keluar, dia harus kasih surat referensi, orang tanya dan lain-lain, dan nggak. Walaupun sekarang orang banyak cari supir, tapi kan nggak mudah juga cari kerjaan. Dan saya bilang, saya akan bantu kamu. Dan akhirnya dia ada cicilan sama perusahaan, saya bilang untuk di stop dulu cicilannya. Dan akhirnya memang sekarang setelah dia lakukan itu, setelah berjalan, akhirnya setelah saya banyak kasih tahu dia, ya memang akhirnya dia tidak melakukan lagi. Saya cuma hanya berharap bahwa mungkin saat ini saya nggak dapat apa-apa untuk belas kasihan yang saya lakukan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan Allah bisa memberkati, membuka pintu mukjizat kalau kita melakukan belas kasihan kepada orang yang lemah. Ya. Saya cuma melihat bahwa marilah di depan kita mungkin banyak orang yang baik. Tetapi memang perlu banyak waktu untuk kesabaran untuk kita boleh menjadikan mereka seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, jadi pesan saya, jangan bosan-bosan melakukan belas kasihan. Saya percaya bahwa ada satu batas bahwa orang itu juga akan berubah saat kita melakukan belas kasihan Allah kepada kehidupannya. Amin. Saya percaya bahwa itu salah satu adalah belas kasihan. Ya. Dan mungkin dan saya waktu nyusun firman ini, ada saya tanya sama Tuhan, Tuhan, gimana sih supaya hidup kita ini senantiasa penuh dengan belas kasihan? Ya. Kita udah mungkin mengenal rencana Tuhan begini, tapi gimana supaya hidup kita benar-benar senantiasa dalam belas kasihan? Nah, Tuhan jawab dalam satu lagu, mungkin ada waktu saya nyusun ini, saya dengar satu lagu ini dan saya merasakan hadirat Tuhan itu ada, dan ini adalah jawaban Tuhan untuk kita boleh berbelas kasihan. Ya, saya nggak tahu kuncinya apa, kalau saya tahu cuma hanya kunci Inggris gitu loh. Tapi lagunya adalah mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu Menyenangkan hatimu.
ingat waktu itu mau dibaptis. Dan saya percaya bahwa saat kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, disitulah belas kasihan Allah ada dalam kehidupan kita senantiasa. Ya. Yang kedua, mujizat terjadi karena apa? Karena iman yang teguh dan percaya. Saya percaya bahwa kita telah sering mendengar bahwa kita harus punya iman di dalam Tuhan. Tetapi iman yang seperti apa? Ya. Di sini perikop yang sama tadi 5 roti 2 ikan. Kalau saya baca di Markus, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di rumput hijau. Saya percaya bahwa mungkin kalau Pak Herman dihadapkan ada 5.000 orang di depannya. Mungkin Pak Herman akan bilang, Mam, gitu. Biasanya kan kalau Pak Herman bilang begitu, tolong kasih makan. Mungkin Pak Handri, tolong sekretarisnya. Mungkin. Tapi kalau cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan, apakah memang kita mau suruh mereka duduk-duduk? Ya. Dan di situ disampaikan bahwa murid itu bilang, biarin mereka pulang cari makan. Jangan mereka harus dikasih makan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu juga punya iman yang teguh dan percaya kepada Bapaknya untuk mukjizat itu boleh terjadi. Dan iman yang seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah iman yang teguh dan yang percaya. Ya, saya percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Jadi memang kalau sampai kita ini sering dengar firman, kita sering baca firman, itu iman kita menjadi iman yang lebih teguh dan kepercayaan kita lebih lagi. Ya, amin. Dan kalau tanya akhirnya iman seperti apa, saya juga belajar bahwa ternyata slide berikutnya bahwa iman yang teguh dan percaya adalah iman yang lulus dalam ujian Allah. Ya. Saya percaya bahwa next slide-nya Yohanes 6 ayat 5 mengatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang dilakukannya. Jadi perikop yang sama, 5 roti dan 2 ikan. Di Yohanes berbicara lain lagi. Bahwa Tuhan ingin mencobai, atau sebetulnya saya cari, katanya Tuhan gak pernah mencobai kita. Tapi ternyata kalau saya baca di King James adalah tested him, ya, untuk menguji kita. Ya. Jadi kita seperti apa? Tuhan tuh sebetulnya tahu bahwa dia itu hendak melakukan, tapi dia di sini dia jelaskan bahwa dia ingin untuk menguji daripada Filipus. Gitu, ya. Jadi di sini kita mengerti, jadi kalau kadang-kadang apa yang kita doakan atau kita kenapa ya kok sekarang ini malah ikut Tuhan seperti ini, katanya kalau ikut Tuhan kayaknya semuanya akan lebih baik, kita punya kuasa dan lain-lain. Tapi kita percaya bahwa ada saat-saatnya bahwa Tuhan sedang menguji kita untuk kita naik level. Amin. Dan marilah kita setia saat diuji oleh Tuhan untuk benar-benar kita boleh menyenangkan hatinya. Ya. Dan yang kedua, bentuk iman seperti apa yang Tuhan inginkan kepada kita adalah setia dalam penantian waktu. Ya. Di sini ternyata saya baru tahu juga bahwa mukjizat di Kana ayat 24 waktu Ibu Yesus minta bahwa ini kita kehabisan anggur nih. Ibu mau apakah saatku belum tiba? Jadi memang Tuhan sendiri punya waktu di mana saat dia juga belum tiba.
Jangan, padahal dia adalah Allah yang luar biasa. Dan akhirnya saya percaya bahwa bukan sekedar waktu, tapi tetap tindakan iman itu ada. Bahwa untuk dia minta untuk ada 6 tempayan yang ada untuk diisi. Saya percaya bahwa kalau sampai akhirnya, misalkan waktu itu ada Yesus dan akhirnya lagi di dalam pesta, terus kita, Pak Herman bilang suruh isi tempayan itu dengan air. Mungkin kita bertanya, apa iya? Mungkin salah kali ya gitu ya. Tapi saya percaya bahwa disitulah saat kita percaya, saat kita mau setia terhadap waktu yang ada, itulah mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan biasanya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan memang kadang-kadang mepet ya. Jadi marilah kita setia, milikilah iman yang teguh. Dan yang kemudian adalah iman yang teguh seperti apa lagi yang Tuhan butuhkan adalah kita benar-benar percaya. Saya membaca 2 kejadian yang satu di Matius 9 ayat 27 di mana Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Di sini Matius 9:27 mengatakan bahwa ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, ada 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Jadi ini 2 orang buta ini udah ngikutin Tuhan dan dia udah berseru-seru. Ya. Dan kemudian 9 ayat 26 tapi Yesus apakah langsung dijawab? Enggak langsung dijawab oleh Yesus. Padahal dia sudah berseru-seru, sudah mengikuti. Ayat berikutnya mengatakan bahwa setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepadanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Jadi ceritanya udah mengikuti, udah berseru-seru, Yesus masuk ke rumah, ceritanya boleh kata dicuekin. Gitu ya. Terus kemudian baru akhirnya orang itu masuknya ke dalam. Dan bukan lagi langsung sembuhkan, tapi Yesus tanya lagi, "Apakah kamu percaya aku bisa melakukannya?" Nah, disinilah kadang-kadang kita nih nggak sabar, ya. Saat kita diuji melalui banyak proses, kadang-kadang kita nggak sabar, ya. Padahal kalau dilihat di sini akhirnya ayat berikutnya, lalu Yesus menjamah mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Mukjizat yang lain lagi yang itu kenapa Tuhan ingin benar-benar percaya adalah penyembuhan di kolam Bethesda. Di sini bicara mengenai seorang yang udah 38 tahun lamanya sakit. Ya. Ayat 6 sampaikan bahwa Yohanes 5 ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bayangkan 38 tahun mungkin dia sudah ada di situ, udah berdoa, kita udah melakukan segala hal, mungkin sudah melayani juga. Saat mau mendapatkan mukjizat, Yesus masih tanya gitu loh, "Maukah engkau sembuh?" Jadi saya percaya bahwa disitulah iman kita. Tuhan ingin iman yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita banyak hal yang membuat kita sampai, apakah ada sih Tuhan sih? Kita kadang-kadang mungkin banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi karena proses yang dia alami bertubi-tubi, akhirnya dia merasakan bahwa apakah ada Tuhan? Jadi disinilah kita melihat bahwa kita untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Saya Esther minta, "Pak Ari, ini kan tiba-tiba saya ini ditodong sama Esther. Pak Ari, pokoknya tanggal 16 Maret Bapak harus khotbah." Wah, Esther, Bapak sharing-sharing aja katanya gitu loh.
gitu loh. Nah ini nih gara-gara sharing-sharing aja nih, saya diproses di Esther nih, banyak hal nih. Dan saya berterima kasih juga Pak Handri, saya datang, nih Pak Handri senang dorong-dorong saya. Tapi udah suruh khotbah ditinggalin sama dia nih. Dan hari ini harusnya Pak Handri ada ke Tasik, mujizat terjadi. Tiba-tiba Pak Handri ada di tengah-tengah kita. Terima kasih ya Pak Handri, Pak Herman juga terima kasih. Saya percaya bahwa iman kita diuji sama Tuhan. Ya, saya mengalami banyak Tuhan proses juga. Saya punya usaha di mana sekarang ini import makin sulit karena memang negara sekarang ingin membatasi import karena ekspornya lebih kecil daripada import, jadi perdagangannya minus. Jadi dicari-cari banyak masalah. Pak Andri tadi ngobrol import barang juga kena 3-4 bulan. Nah, saya pun juga demikian. Jadi saya import barang hampir 5 tahun saya nggak pernah punya masalah. Tapi yang ini punya masalah. Punya masalah cuma simple. Menurut dia, ini bukan di laporan radiasi reportnya. Itu memang nggak detail. Jadi cuma hanya nama produknya misalkan air minum aja. Dan dia mencurigai bahwa kalau ini begini, ini bisa dipakai untuk semua eksportir di semua tempat. Jadi bukan dites terhadap produk yang ada. Jadi itu 9 November masuk dan akhirnya mulai dia minta surat dari Jepang, minta rekomendasi, minta ini, dan akhirnya nggak keluar ini surat izinnya. Dan saya terus terang produk juga akhirnya expirednya pendek, udah hampir 3 bulan dan 3 bulan di dalam bea cukai itu barang itu bisa menjadi barang pemerintah, dianggap barang tidak bertuan dan gudangnya itu dipindahkan menjadi gudang, bukan gudangnya tapi di gudang yang boleh kata untuk di gudang lelang gitu loh. Saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saya pengen ketemu direkturnya, sampai akhirnya sibuk. Apa yang saya lakukan, saya tunggu di bawah kantornya berapa lantai, saya tunggu. Saya kenal direkturnya. Dan akhirnya nunggu dari jam 4:30 baru keluar 7:30. Ya. Terus saya bilang, Bu, saya masih ingat nggak dulu pernah ketemu? Oh iya. Bu, saya punya masalah nih, cuman timnya ibu nggak kasih saya ketemu sama ibu nih. Oh iya saya lagi sibuk Pak Arianto nih, maaf gitu loh. Ada apa sih? Oh kayak gini, aduh maaf ya Pak ya, nanti aja sama anak buah saya katanya. Bayangkan ya, udah nunggu berapa jam, rasanya udah deh saya pikir saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah akhirnya kadang-kadang kita itu, apa yang kita inginkan tuh berbeda sama Tuhan inginkan. Jadi apa yang saya lakukan, saya cuma hanya bisa menyembah Tuhan lebih lagi. Ya. Saya cuma bilang Tuhan, saya udah nggak tahu, saya udah lakukan yang terbaik. Karena saya cuma customer saya sudah komplain semua juga karena barang kosong dan kalau udah barangnya diganti itu susah untuk mengganti lagi. Dan orang banyak bilang bahwa mungkin orangnya perlu something, enggak, saya bilang saya pengen hidup bener lah, saya bilang gitu loh ya. Saya bilang kita biasa juga nggak apa-apa kok, saya bilang. Dan akhirnya saya cuman hanya setiap hari saya cuman bawa dalam doa, saya bawa orangnya, bawa namanya segala macam. Dan akhirnya orang saya bilang, Pak gini aja Pak, saya bilang ada emailnya nggak sih? Nggak ada Pak, tapi ada email umum dari instansi itu. Terus akhirnya saya kirim email saya. Dan puji Tuhan email saya dibaca sama dia gitu loh. Jadi setelah itu udah dibaca tepat 3 bulan ya, saya dapat email balik dari dia, Pak tolong dimasukkan lagi deh, tolong lain kali ya jangan sampai kayak begini lagi. Udah titik, selesai, izinnya keluar ya. Tangan buat Tuhan dong ya. Saya cuman melihat Tuhan, maksudnya kita secara manusia kita lakukan banyak hal. Kita mikir begini, kita mikir begitu. Tapi
Tapi Tuhan tuh ingin saat kita diproses, Tuhan tuh ingin kita hidup dekat sama Dia. Dan itu kadang-kadang sebuah mujizat yang kita gak kepikir. Bahwa Tuhan tuh inginnya, itu tuh sebuah pintu mujizat yang Tuhan sediakan buat kita. Pak Niko sampaikan bahwa dia sangat-sangat, kalau mengenai hadirat, Pak Niko nomor 1. Ya betul Pak Andri ya. Saya percaya bahwa bukankah kalau kita dibuat Allah untuk menjadi dekat pada Dia, bukanlah itu sebuah mujizat. Ya. Jadi marilah, saya cuma mau sampaikan bahwa marilah bukan sekedar iman. Ya percaya. Kadang-kadang kalau kita doakan orang sakit, kau percaya. Tapi udahnya bersungut-sungut gitu ya. Kenapa ya saya sakit begini gitu ya. Saya percaya bahwa benar-benar Tuhan itu melihat hati kita. Apakah kita punya iman yang teguh dan percaya. Saya percaya bagi anak-anak Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, amin. Oke, yang ketiga, mujizat terjadi dengan mengucap syukur atau mengucap berkat. Kalau tadi perikop yang 5 roti 2 ikan, Matius 14 ayat 9 mengatakan, lalu disuruhlah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan membagikan kepada orang banyak. Saya percaya bahwa ada sebuah kuasa saat kita mengucap syukur. Di sini katakan mengucap berkat, tapi kalau saya lihat bahasa Inggris itu adalah give thanks. Dan sebetulnya ini adalah mengucap berkat dan mengucap syukur itu adalah sama kalau di King James ya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kapan kita mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukurnya dalam segala apa? Saya percaya bahwa kalau segala hal bicara mengenai waktu kita senang, waktu kita susah, waktu kita dalam aniaya, waktu kita dalam hal-hal yang mungkin yang tidak enak. Ya. Dan disitulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi saya percaya bahwa mujizat terjadi kalau kita mengucap syukur. Ya. Dan di sini mengucap syukur, apa artinya sih sebetulnya kalau kita mengucap syukur nih? Mungkin kalau orang ada kesusahan, udah deh lupain aja, mengucap syukur aja gitu loh. Udah nanti Tuhan juga akan bantu. Tapi kita nggak ngerti sebetulnya kenapa kita tuh harus mengucap syukur. Dan ternyata di sini mengucap syukur itu artinya 1 Korintus 10 ayat 16 adalah persekutuan dengan Allah. Sebentar lagi akan ada perjamuan dan setiap kali perjamuan selalu disampaikan bahwa bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jadi saya percaya bahwa saat kita mengucap syukur apapun keadaan, kadang-kadang orang juga waktu kita diberkati orang lupa mengucap syukur. Dan saat kita mengucap syukur, kita ada persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Aduh Tuhan, kalau kita mungkin dalam keadaan apapun kita boleh mengucap syukur, Tuhan terima kasih apabila kami boleh melewati hal ini karena Engkau yang melakukannya. Saya percaya bahwa kita punya persekutuan. Dan apakah ada yang lebih indah kalau kita boleh hidup kita bersekutu dengan Tuhan? Dan di sini Tuhan telah bayar harga untuk kehidupan kita. Dan di sini adalah
Tuhan ingin kita mengucap syukur senantiasa. Dan bentuk dan hal yang lain adalah apa artinya kalau kita mengucap syukur? Kita ini akan melihat kemuliaan Allah. Lazarus dibangkitkan di dalam Yohanes 11 ayat 38. Kita tahu ceritanya bahwa Lazarus sudah 4 hari mati, udah dalam kuburan. Tetapi ayat 40 mengatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Saya percaya bahwa Yesus pun berdoa, minta kepada Bapanya untuk Lazarus itu dibangkitkan. Jadi marilah saya percaya beberapa minggu lalu ada seorang pendeta yang diproses Tuhan begitu luar biasa. Dia cuma mau bilang, kenapa sih Tuhan diproses demikian luar biasa? Dia cuma bilang adalah supaya Allah itu menyatakan kemuliaannya. Kita kadang-kadang gak mengerti kenapa jalan kita tuh harus seperti ini. Paniko menyampaikan, pastikan untuk kita masuk ke pintu yang sesak itu. Jadi marilah kalau kita mau melihat kemuliaan Allah, marilah kita boleh senantiasa mengucap syukur apapun keadaannya. Dan juga yang ketiga adalah arti mengucap syukur. Jangan menjadi sia-sia atau bodoh. Nanti Bapak Ibu boleh baca, ini adalah satu perikop yang bagus. Roma 1 ayat 21. Ini bicara mengenai hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Di situ diceritakan bahwa ini adalah keadaan manusia di akhir zaman. Bahwa mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka tuh bodoh. Hubungan-hubungan mereka udah hubungan yang tidak wajar. Laki-laki dengan laki-laki dan sebagainya. Dan juga tidak merasa perlu mengakui Allah. Ini adalah keadaan manusia di akhir zaman. Tetapi ayat 21 berkata, sebab mereka pun mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Jadi orang-orang ini mengenal Allah, bukan orang yang gak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Allah dan atau di sini tidak mengucap syukur. Jadi kita belajar, dunia ini berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Mari kita jangan sampai hidup kita, lu kok tanya, kok lu mengucap syukur kok kayaknya, ya kadang-kadang, jangan juga sampai kita mengucap syukur sampai akhirnya kita gak melakukan apa-apa. Cuma hanya Tuhan, ya terima kasih, ya saya begini-begini aja ya terima kasih. Tuhan juga bukan melakukan itu. Yang Tuhan inginkan adalah benar-benar bersekutu, tapi kita tetap bertindak. Kita mengucap syukur apapun yang ada. Tapi kita tetap melakukan tindakan kita supaya kita boleh hidup kita boleh menjadi lebih baik, menjadi hidup yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang, karena itu yang Tuhan inginkan. Saya percaya bahwa perikop 5 roti dan 2 ekor ikan. Mungkin kalau kita cuma punya 5 roti 2 ekor ikan, itu nothing di tangan kita. Tetapi kalau di tangan Tuhan 5 roti 2 ekor ikan yang kita berikan kepada Tuhan, itu menjadi something yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saya cuma mau bilang, kadang-kadang kita bilang, Tuhan saya ini gak bisa apa-apa, Tuhan saya ini belum punya apa-apa. Marilah kita belajar bahwa saat kita bersama dengan Tuhan, apa hal yang kecil itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya boleh melihat Pak Heri dan Pak Adrian, Pak Jemri, Pak Andreas boleh pergi ke Gunung Kelut. Mereka punya belas kasihan, kalau nggak ngapain mau pergi ke sana gitu loh. Ya, bisa aja kan kita bilang kirim aja, selesai, nggak usah. Tapi saya percaya bahwa saat mereka di sana, mereka boleh berasa melihat bahwa mereka boleh mengucap syukur
apa yang Tuhan boleh ada dalam kehidupan mereka satu persatu, dan mereka boleh merasakan mujizat-mujizat juga luar biasa, karena sebelum mereka pergi mereka tuh sakit dan Tuhan bisa sembuhkan. Jadi banyak hal mungkin buat saya juga masih punya banyak hal yang belum dijawab Tuhan, tapi marilah kita mengucap syukur, karena saya percaya bahwa saat kita mengucap syukur, kita punya pengharapan kepada Tuhan. Ya. Saat kita mau benar-benar punya pengharapan, barulah kita bisa mengucap syukur. Kalau kita nggak punya pengharapan, pasti kita akan bersungut-sungut sama Tuhan. Jadi tuh tadi Pak Niko menyampaikan untuk kita taat dan setia. Marilah kita punya pengharapan sama Tuhan. Dan saya percaya bukan Tuhan tidak mendengar doa kita, tetapi Tuhan punya rencananya untuk hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang sesuai dengan kemuliaannya. Amin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi Tuhan ya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Kerendahan hati adalah orang yang berserah